selamat berbaik kembali dalam ibadah Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan yang di depan kami. Biarlah Tuhan satu hari ini Tuhan kami berdiam dalam hadirat-Mu. Berdiam di dalam
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pemelihara Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami ada di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kami sangat bersyukur buat saat yang indah ini Engkau telah membawa kami berkumpul bersama-sama. Ya anugerah Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan bagi kami semua yang sudah hadir. Engkau mengurapi kami Tuhan dan membayakan kami dalam ibadah ini. Urapi hamba Tuhan yang melayani kami Tuhan, yang kami yang dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Ibu Eti yang hari ini bisa hadir meskipun sakit Tuhan. Yang memberi kekuatan itulah terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserahkan ya Tuhan dan membuka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, silakan untuk saling senyum dan menyapa satu dengan yang lainnya. Senyum. Terima
ingat selalu kau pernah lalui semua di saat badai datang menderu. Satu katamu damai bagiku, hanya berseru, hanya percaya.
duduk semuanya dan kita akan mendengarkan persembahan dari kaum pria. Selamat menikmati. Keren banget. Pria. Saya mewakili saja para kaum pria. Kami sudah mengadakan KKA dari tahun yang lalu dan untuk mengumpulkan rupanya kaum pria ini lebih susah daripada yang lain. Tapi hari ini puji Tuhan kami bersepakat untuk tetap setia berkumpul bersama-sama melayani Tuhan. Mulai dari saat ini kami akan coba nyanyikan satu pujian sederhana, tapi kami mau memuliakan Tuhan lewat kaum pria ini. Tuhan memberkati. Terima kasih para pria, para bapak-bapak yang sudah bernyanyi. Kita jarang sekali ya dengar ini. Jadi kalau Bapak Ibu pada pagi ini ada di sini di ibadah 2, Bapak dapat berkat, Bapak Ibu dapat berkat yang berbeda ya pada hari ini. Juga nama Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di dalam surga, segala puji, segala syukur
Terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang Allah yang sungguh Tuhan, luar biasa, tidak ada kata yang dapat menggambarkan bagaimana luar biasanya Engkau ya Tuhan, karena kami mengalami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengetahui dan kami akan mengalami lebih dari apa yang sudah kami alami, karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Juga pada hari ini Tuhan, kalau Engkau mau tunjukkan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan, yang membukakan pintu-pintu, kuasa-Mu terbuka, kuasa-Mu bekerja Tuhan, pintu-pintu yang membukakan kami untuk menerima segala kemakmuran kerajaan Allah, kerajaan-Mu Tuhan, lewat firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami mengerti Tuhan. Amin. Urapi kami Roh Kudus, sehingga pikiran kami yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, sehingga kemampuan kami untuk menerima firman saat ini dibukakan. Semua belenggu yang mencoba untuk mengikat pemikiran-pemikiran kami menjadi singkat dan pendek Tuhan saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Kami akan menerima dan menikmati, sehingga kami mendapat kekuatan dan kuasa untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba percaya kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Masih dalam tema yang sama ya, kingdom prosperity ya, atau kemakmuran kerajaan gitu ya. Kalau satu negara makmur, rakyatnya ikut makmur. Ya. Nah, tahun 1991-an kalau nggak salah ya, 91 atau 92 gitu ya, belum 92 kayaknya, 91 itu saya diajak sama bos saya itu ke kampung halamannya ya, di China ya, jadi di daerah Fujian ya, di daerah Fujian. Kemudian kita dibawa gitu ya, kita dibawa ke kota. Waktu itu kita tinggal di rumahnya masih sangat rumah orang Cina ya, yang zaman dulu gitu ya, dua tingkat sih. Mereka sengaja bikin toilet di dalam rumah hanya karena kami mau datang. Kami dibuatkan toilet di dalam rumah. Ya, saya lupa apakah kita, kalau nggak salah kita kalau mandi tetap harus keluar gitu ya, tetapi toiletnya masih di dalam rumah gitu. Itu sengaja dibuat karena kamu mau datang. Kalau enggak, mereka biasa kalau mau ke toilet harus keluar rumah dulu gitu. Jalan ke sana itu masih berbatu-batu. Jadi kita turun dari mobil, kita harus jalan lewat batu-batuan. Ke sana itu kita harus naik mobil dari mana gitu. Jadi mendaratnya di mana, kapal terbangnya, kemudian kita harus naik mobil. Mobilnya itu bis mini gitu ya. Saya masih ingat sekali ya, bis mini, jendelanya itu terbuka, nggak pakai AC ya. Jendelanya terbuka dan supirnya orang di sana itu sambil jalan itu sambil marah-marah, wah kenceng banget, kayak udah nggak tahu. Saya bilang ini nggak tahu tata cara berlalu lintas, itu udah nggak tahu aja ya. Nah, kemudian tahun 2000-an, awal 2000-an kami dapat kesempatan lagi ke sana. Itu udah jauh berbeda lah. Kota yang di mana di situ ada ya, itu udah banyak bangunan tinggi. Dulu nggak ada bangunan tinggi. Jalan, jadi mobilnya udah bisa sampai ke depan rumah gitu ya. Kemudian bos saya itu bikin rumah bukan di rumah lama, tapi dia bikin rumah lagi, itu 4 tingkat. Di depannya itu karena ada kali kecil gitu ya, dibuat kalinya itu bersih sekali. Kemudian dikasih jembatan begini ya, yang sangat tipikal orang Cina. Saya melihat betapa kemakmuran, ketika ada kemakmuran, kita melihat saat ini kalau Bapak Ibu coba Google dan lihat seperti apa Cina, itu adalah sebuah negara yang sangat makmur. Jadi negaranya makmur, rakyatnya itu makmur. Ya. Nah, ada 4 hal
pemerintahan di dalamnya. Satu, ada rajanya. Ya, jadi kalau kerajaan nggak ada rajanya nggak bisa disebut raja, nggak bisa disebut kerajaan. Kedua, ada wilayah pemerintahannya. Kalau ada raja tapi nggak ada wilayahnya, kita disebut ini raja di mana ini ya, raja di mana ini gitu ya. Jadi harus ada raja, ada wilayah pemerintahan, ada daerahnya. Ketiga, ada rakyatnya, ada yang diperintahnya, ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyat, buat apa raja itu? Makanya sekarang banyak raja-raja, kerajaan-kerajaan yang cuma sebutan rajanya, tapi sudah tidak ada kerajaannya. Kenapa? Sudah tidak ada rakyatnya, sudah tidak ada wilayah pemerintahannya. Dan yang keempat adalah hukum yang diberlakukan di dalam kerajaan itu. Jadi ada 4 ya, raja, wilayahnya, rakyatnya, hukumnya. Ya, oke. Kita ngomong soal kingdom prosperity, itu kerajaan, kita berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru saja ada 70 kali lebih sebutan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Nah, kita mau sedikit belajar tentang kerajaan Allah. Saya selalu bilang belajar, karena untuk mengenal firman Tuhan itu perlu hati yang mau belajar, saudara. Dan kita terus belajar. Roh Kudus akan memberi kepada kita kuasa dan pengertian untuk kita belajar. Mari kita baca bersama-sama. Ini ayat yang jadi ayat yang saya lihat sih hampir tiap minggu ya. Ini minggu ketiga, minggu kedua, minggu ke-1 juga dibawakan, dan saya mau kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 17 supaya kita lihat kerajaan seperti apa kerajaan yang disebut kerajaan Allah atau kerajaan surga. Roma 14 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kan saya bilang kalau kerajaannya makmur, rakyatnya itu makmur. Ya. Nah, kalau kita bicara kerajaan Allah, kerajaan surga, kita tahu bahwa segala kekayaan di dunia ini berasal dari Tuhan. Ya, orang bisa kaya itu karena Tuhan izinkan dia kaya. Kalau Tuhan tidak izinkan dia kaya, nggak bisa kaya, mau gimana dia setengah mati, nggak bisa. Karena semua di dunia dan di surga segala kuasa katanya ya, itu sudah diberikan kepada Kristus. Nah, kita tahu bahwa tadi ada 4 faktor sebuah kerajaan itu ada. Yang pertama adalah rajanya. Saudara tahukah siapa raja dari kerajaan surga atau kerajaan Allah? Wah, jadi hitung ya, pusing ya. Tuhan Yesus Bapak. Dalam firman Tuhan secara jelas dikasih tahu bahwa rajanya itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah ketika Yesus ya ini jadi teologi ya teologi mendalam sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, sedikit aja ya. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus adalah yang penjelmaan dari Allah sendiri, disitulah dikatakan kerajaan Allah mulai. Kerajaan Allah di dunia ini mulai ya. Walaupun kerajaan Allah ada selama-lamanya sebelum sampai nanti, tidak akan pernah berubah katanya. Tetapi Yesus Kristus adalah rajanya. Ada ayat-ayat yang saya tidak akan baca, tapi Bapak Ibu boleh catat ayat-ayat ini ya. Mazmur 14 ayat 7, Ibrani 1 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 25 dan sampai 28, dan Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Nah, bagaimana wilayahnya? Apa yang jadi wilayahnya? Daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaannya adalah surga, dunia, dan dunia di bawah dunia. Ya, surga, dunia, dan dunia di bawah dunia. Ya, ada di dalam Matius 6 ayat 10, Mazmur 24 ayat 1, dan Yesaya 66 ayat 1. Kecepatan nanti saya tulisin, saya fotoin, saya posting ya. Supaya ibu-ibu, soalnya ibu ini catatannya nanti saya berikan ya. Oke, siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan jadi warga negara surga. Warga negara surga artinya warga
negara kerajaan surga. Saudara mungkin ditanya, di dunia ini aja orang harus ada warga negaranya. Kalau nggak ada warga negaranya, dia nggak diterima di mana-mana. Dia mau tinggal di mana? Ada satu film, saya lupa, Termino gitu, kalau nggak salah. Ada seorang dari negara apa gitu ya, yang mainnya namanya ya itulah ya. Dia begitu sampai di Amerika, di satu airport, ternyata negaranya sudah hilang, tidak ada. Jadi dia nggak bisa masuk ke negara Amerika, dia nggak bisa pulang ke negaranya, karena udah nggak ada negaranya. Negaranya tiba-tiba dikudeta dan sebagainya sudah tidak ada, sudah hilang negaranya. Ketika dia tidak punya kewarganegaraan, dia tidak tahu harus kemana. Jadi dia tinggal di airport itu. Dia tinggal di airport itu. Nah, saudara, apa warga negara saudara? Bilang warga negara saya Indonesia, makanya dapat KTP. Makanya kalau ke luar negeri punya paspor, sebab dengan paspor ini saudara bisa pulang, betul? Paspornya hilang coba. Yang pernah ke luar negeri, bayangkan kalau paspornya hilang, gimana saudara mau pulang? Gak bisa pulang. Harus apply lagi, harus minta paspor lagi. Karena orang bilang, saya orang Indonesia, saya orang Indonesia. Mana buktinya? Jadi saudara, ketika saudara warga negara surga, ketika saudara sudah warga negara surga, saudara sudah punya seperti paspor untuk pulang ke surga. Jangan hilang paspornya. Jangan hilang keselamatannya, karena keselamatan bisa hilang ketika saudara buang. Esau membuang hak kesulungannya. Dia jual hak kesulungannya. Jadi dia dapat berkat anak sulung? Enggak, karena dia sudah jual. Ketika kita jual hak kewarganegaraan kita, kemakmuran yang kita bilang prosperity of the kingdom of God, kemakmuran dari kerajaan Allah, itu enggak sama ke kita. Oke. Rakyatnya adalah kita. Ya, setiap orang yang percaya. Ayatnya di dalam Lukas 17 ayat 21. Gereja Tuhan adalah komunitas-komunitas di mana rakyat, kayak misalnya ya contoh saudara, kalau saudara ke luar negeri, kalau saudara pernah belajar di luar negeri, saya juga belum pernah, tetapi saya mendengar dari teman-teman saya yang belajar di luar negeri, yang bekerja di luar negeri. Kita melihat sekarang ada vlog-vlog orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tapi warga negara tetap warga negara Indonesia. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu mereka berkumpul, orang-orang Indonesia itu mereka merayakan kemerdekaan 17 Agustus, mereka merayakan Lebaran, mereka merayakan Natal bersama-sama karena merasa punya satu kesamaan, satu warga negara orang Indonesia. Nah, ini kita juga sama. Ya, karena kita warga negara surga. Oke. Ayatnya lagi ada di dalam Kolose 1 ayat 13, Filipi 3 ayat 20 dan Efesus 19. Nanti saya tulisin buat ibu-ibu, nanti saya kasih pada ibu-ibu ya. Apa yang menjadi hukumnya? Kan harus ada hukum. Hukumnya adalah semua firman Allah yang di dalam Alkitab yang merupakan ketentuan-ketentuan kita ketika kita hidup, untuk kita hidup, untuk kita tetap mempertahankan kewarganegaraan surga kita. Hukum-hukum itu harus kita taati, hukum-hukum itu harus kita amalkan, harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar hukum. Lampu merah berhenti ya, tapi setiap kali lampu merah ya kiri kanan. Udah nggak ada siapa-siapa. Harus jalan. Itu jalan kaki, nyebrang itu di mana? Di zebra cross yang ada garis-garis itu. Ya, sayangnya di Indonesia ini zebra cross juga kurang ya. Tapi biasanya di setiap perempatan selalu ada. Setiap perempatan itu kita bisa nyebrang. Nah, kita nyebrang di mana? Di mana saja, ya. Nah, itu adalah hukum-hukum. Nah, kalau kita nyebrang di mana saja, kemudian kita ketabrak, jangan jauh-jauh lah, ketabraknya sepeda aja ya. Kalau ketabrak yang lain mungkin nyawa kita melayang gitu ya, terancam. Tetapi kita bilang ketabrak sepeda aja, siapa yang salah? Kita bilang nggak ngelihat ada orang nyebrang, sebenarnya siapa yang salah? Yang nyebrangnya, karena melawan hukumnya. Nah, seringkali kita melawan, bukan cuma sekedar hukum dunia, hukum alam aja kadang-kadang kita dilawan, betul? Ya nggak? Udah tahu sakit, udah tahu punya kelemahan, ya, udah
33. Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini manual book. Ini aturannya. Aturannya cari dulu kerajaan Allah. Jadi semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, belum bertambah-tambah, nyalahin Tuhan. Tuhan, kok saya belum bertambah-tambah? Tambah apa? Tambah tua mah iya, ya. Itu ya. Kok saya nggak tambah-tambah? Tambah apa? Tabungannya bertambah. Itu kan biasanya dalam pikiran kita, betul? Ya, rumahnya nggak nambah-nambah satu, gitu ya. Betul? Atau rumahnya selantai terus, nggak dari 2 lantai, gitu ya. Apalagi emasnya nggak nambah-nambah. Kita seringkali berpikir seperti itu. Kendaraan kita kok motor terus ya? Saudara, kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, semua kenapa nggak ditambahin? Tapi kita lupa depannya. Cari dulu kerajaan Allah. Nyari nggak kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu harus dicari. Nggak akan datang sendiri. Tuhan Yesus yang bilang kerajaan Allah itu harus dicari. Artinya ada usaha dari pihak rakyat atau manusia untuk mendapatkan kerajaan Allah. Semuanya ditambahkan kepadamu, itu otomatis. Kayak kalau saudara ada pintu yang ada pernya ya, yang ada pernya. Ketika saudara buka, saudara lewat, saudara lepasin, pintu itu tutup sendiri. Nggak usah ditarik lagi, dia tutup sendiri. Saudara, demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara percaya dengan firman Tuhan? Amin. Percaya kalau apa yang ingin saudara bertambah itu akan ditambahkan? Amin. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukan soal badan ini, tetapi soal kebenaran, apalagi damai sejahtera dan sukacita. Kita pikir, oke, kebenaran, fine lah, oke lah kebenaran, ya harus benar, ya sudahlah harus benar. Damai sejahtera, wah luar biasa kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Sukacita, apalagi udah damai sejahtera, sukacita pula, gitu ya. Tapi ada belakangnya, oleh Roh Kudus. Karena kita berpikir, kalau kita berpikir kebenaran, seringkali kita berpikir kebenaran itu kebenaran seperti itu. Pikiran kita itu suka salah, saudara. Jangan pikir bahwa apa yang kita pikirin itu selalu benar. Belum tentu. Berapa banyak di sini yang sudah punya pasangan suami istri, bahwa suami saudara atau istri saudara suka salah terhadap diri saudara? Pasti iya semua dalam hatimu memang. Siapa yang sering dipersalahkan? Dia salah ngertiin saya. Kenapa? Karena pikiran mereka atau kita berpikir salah tentang orang lain. Saya bertemu dengan banyak orang setiap hari karena saya harus kerja. Jadi setiap hari saya ketemu. Tuhan mulai dalam pekerjaan saya, Tuhan mulai memberi saya orang sekitar 20 orang di bawah saya. Kemudian Tuhan bawa saya untuk, belum lagi bertemu dengan banyak orang ya. Kemudian Tuhan bawa saya dalam satu periode bekerja dengan hanya beberapa belas orang, tapi tetap hampir 20 orang. Sekarang saya harus bekerja dengan 70 orang di bawah saya. 70 orang, dan itu 70 orang itu hanya karyawan tetap, belum lagi karyawan yang musiman gitu ya. Ketika kerjaan banyak, kemudian saya harus rekrut beberapa orang untuk berapa, 1 bulan misalnya, atau 2 minggu, kadang sampai 80. Belum lagi ada satu departemen lagi yang karena kerja kita dekat sekali dengan mereka, saya harus perhatikan mereka juga. Saya kemarin kita munggahan, ayo munggahan. Saya bilang, munggahan, oh ya munggahan ya. Nah, kita makan bersama. Saya bilang mama saya, kita kebagian bikin saya mau bikin ayam goreng. Saya
saya harus bikin ayam goreng untuk 120 orang. Ya yang datang 100 berapa lah ya. Tapi saya siapkan untuk 120 orang. Di atas lebih dari 100 orang. Saudara-saudara bertemu dengan banyak orang. Berapa banyak saudara salah mengerti orang-orang itu, atau orang-orang itu salah mengerti kepada saudara karena pikiran kita. Dan Tuhan katakan kerajaan Allah itu tentang kebenaran yang hakiki. Saudara, seringkali di dunia ini kita nanya, apa sih mana yang benar teh? Ya, lagi viral kan? Ya, lagi viral ada orang Korea sama orang Singapura ribut kan? Semua pasti jadi tahu, bingung kan? Siapa yang benar? Mana yang benar? Sini bilang ini benar, pakar ini bilang, sampai orang katanya pintar menerawang kasih komentar siapa yang benar. Saudara, siapa yang betul? Kita nggak tahu kebenaran, hanya Tuhan yang tahu kebenaran, betul? Kita tahu hati orang? Tidak tahu. Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu hati kita. Saudara, ini benar terjadi, saudara. Saya sedang mentoring orang ya, di kantor saya itu kita dilatih untuk mentoring karena kita sedang membentuk manusianya, bukan ya saya pernah cerita ya, bukan sekedar cari keuntungan, tetapi kita sedang peduli kepada manusia, maksudnya humannya gitu ya. Nah, jadi saya harus mementor. Waktu saya mementor itu saya harus mentoring orang untuk berubah, karena kita semua para pemimpin kudu berubah. Pemimpin itu nggak boleh statis, nggak boleh diem-diem, nggak boleh saya cukup dengan ini, nggak bisa. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu perubahan ya, perubahan. Dan mentoring itu perubahan. Jadi saya harus membawa dia untuk berubah. Lah, untuk berubah itu harus tahu dulu mau berubah ke arah mana, sekarang sedang di mana. Waktu saya bilang oke, sedang ini dengan saya bilang, jadi gimana kamu waktu itu, perasaannya seperti apa? Dia ngomong perasaan, saya bilang itu bukan perasaan. Saya bilang coba dikasih nama, coba perasaan. Kadang-kadang kita bilang perasaannya seperti apa, kita suruh sebut perasaan yang ada di dalam kita, yang kita rasakan. Saudara nggak bisa sebut loh. Kita cuma dengan gampang bilang, oh saya senang atau bahagia, sukacita, beda. Senang yang gimana? Sedih saya. Sedih atau nelangsa, beda. Betul? Sedih yang seperti apa? Kadang-kadang kita tidak punya kata-kata untuk nentuin kita sendiri, di dalam diri kita sendiri aja suka bingung kita. Ini saya tuh kayak gimana ya? Apalagi kita untuk mengerti orang. Makanya jangan terlalu ambil pusing kalau kita disalah mengertikan. Ya, karena kita juga suka salah mengerti. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah hakiki. Kebenaran firman Tuhan itu terbukti. Makanya kerajaan Allah itu tentang kebenaran. Kebenaran apa? Yang mengatakan cari dulu kerajaan Tuhan, cari dulu kebenaran Tuhan, teliti kebenaran Tuhan, teliti firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam roh, jangan di dalam daging. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus itu ada. Saudara, tadi kita nyanyi Immanuel, Allah Raja, ya semua bagus sekali ya. Kalau saudara benar-benar menikmati lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi untuk diri kita sendiri juga, padahal ini juga buat Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan menikmati seperti saya menikmati juga penyembahan pujian-pujian kita. Saudara, tadi lagu terakhir bilang Immanuel, Allah besertaku. Saya mau kasih tunjuk saudara. Dalam 1 minggu ini ada peristiwa yang terjadi yang membedakan antara orang yang warga negara surga ada di dalam kerajaan Allah, disertai oleh Allah, dengan yang bukan. Oke. Dalam 1 minggu ini saya melihat 3 peristiwa. Hari Sabtu yang lalu Stanley ada yang di sini. Stanley itu kehilangan dompet, saudara. Dompetnya jatuh. Semua di situ, SIM-nya 2 macam. SIM-nya ada 2 KTP, kartu dia kerja, kartu dia ke rumah sakit, dan ada kredit card-nya juga. Kredit card-nya sampai palsu, sampai saya diblokir.
Pak Philip itu saya pikir dia punya sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Dia bilang gini, enggak nanti kembali, enggak nanti kembali. Sama ketika satu kali ketika mobilnya juga dicuri, dia bilang enggak nanti juga dan balik lagi. Itu dia katakan, itu dua-duanya dan dua-duanya benar. Ada orang nganterin, ada orang nganterin. Penyertaan Tuhan itu di luar nalar kita. Itu adalah kemakmuran. Nggak cerita tentang uang, saudara. Nggak cerita tentang uang. Uang itu berikutnya itu bonus, itu otomatis yang tadi kata saya bilang. Selama kita dipercaya sama Tuhan, selama Tuhan punya rencana sama kita dengan kekayaan kita untuk menolong pekerjaan Tuhan akan berikan kekayaan itu. Jangan khawatir. Kita nggak bisa dipercaya. Kalau sekarang kita aja, maaf ya, saya mau menyinggung sedikit. Kalau kita ngasih kolektor aja, kita pikir-pikir kasih kolektor berapa ya? 5.000, 10.000, atau 50.000 karena kita punya 50.000. Karena kita punya 100.000 di dalam dompet. Katanya berikan yang terbaik. Yang terbaik itu warnanya merah, saudara. Ya, yang terbaik itu warnanya merah. Saudara, saya belajar dan Tuhan ajari saya untuk kasih perpuluhan. Saudara pernah nggak punya uang tinggal 11.000? 11.050. Saya pernah, saudara. Uang saya tinggal 11.050. Sampai saya bilang gini, ini semua di rumah lebih kaya dari saya. Saya nggak ngomong siapa-siapa. Mungkin beberapa dari saudara di posisi saya ketika punya uang tinggal 11.050 udah gempur, udah bingung, udah ini. Kak, saudara, saya serahkan kepada Raja saya, Amin. Tuhan saya. Terus saya bilang, oh iya, mungkin perpuluhan saya nggak benar. Saya langsung introspeksi sendiri. Seringkali kita coba melihat keadaan kita dan menyalahkan orang lain. Tapi mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kemudian saya butuh Tuhan ajari saya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Coba ya saya baca apa yang saya tulis ya. Nanti Amsal 3:6. Nanti baca. Oke. Jadi Tuhan mau kita mempercayakan diri kita sebagai rakyatnya kepada rajanya. Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Adalah Tuhan yang mau menjelma jadi manusia. Adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Para ilmuwan bilang kita cuma tahu ada 9 planet, bukan? Alam semesta kita ini Milky Way disebutnya apa bahasa Indonesianya ya. Itu ada 9 planet. Ada satu matahari sebagai pusatnya. Tetapi banyak ilmuwan bilang selain alam semesta ini yang gedenya bukan main, kita dari sini ke rumah saya aja. Dulu saya bilang waktu saya baru pindah jauh-jauh amat ya. Saya punya rumah juga. Apalagi di sini yang rumahnya di mana? Jauh ya. Majalaya atau siapa ya? Pada larang ya, Florence di Padalarang. Jauh banget, saudara. Semesta ini Tuhan yang ciptakan plus semesta yang lain yang manusia nggak tahu. Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Kita cuma tahu bumi dan langit, tetapi kita nggak tahu yang di luar sana ya. Oke, apa maksud saya? Maksud saya Allah yang punya dunia ini, Allah yang punya alam semesta ini. Dia raja kita, kita rakyatnya. Rajanya makmur nggak makmur? Pisan. Jadi kalau kita kata firman Tuhan di dalam Matius 6, buat apa sih kita khawatir apa yang mau kita makan, apa yang mau kita pakai? Nah, saya bilang ini mudah ngomong, nggak gampang ngertinya, nggak gampang ngamalinnya, nggak gampang. Lah kalau di depan Cililis nggak ada apa-apa, anak saya udah nangis, saya nggak ada apa-apa, mau gimana nggak khawatir? Saya ngerti. Saya bilang Tuhan izinkan saya punya duit tinggal 11.050. 11.050. Mungkin ya punya. Saya suka nyimpen recehan, saya buang
nggak punya uang, dia nggak pernah tahu. Saya nggak mau kasih tahu dia ya. Kenapa? Karena satu dan lain hal. Tapi maksud saya apa? Maksud saya adalah ketika kita ada di tempat yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat terpojokkan, beranikah kita masih mempercayai Yesus? Beranikah kita masih mempercayai Raja? Kita akan memberikan kita kemakmuran. Apa yang terjadi? Ini kerajaan surga. Yang pertama, oke. Yang pertama, akui bahwa hanya satu raja. Amin. Nggak ada raja yang lain. Kalau di dalam hati kita, di pikiran kita masih ributnya cuma soal duit. Kalau di dalam pikiran kita, otak kita hanya cerita tentang di dalam diri kita itu hanya kita, saya, keluarga saya, perusahaan saya. Kalau pikiran kita hanya itu sehari-hari, kita bikin rajanya. Kalau kita sambil enggak, saya masih mengakui Yesus Kristus sebagai raja, kita bikin dua raja. Ada dua raja di dalam kehidupan. Tuhan cuma mau satu raja. Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memerintah. Saudara, dalam keseharian saya harus sangat tunduk kepada Tuhan. Saya nggak bisa bawa mau saya sendiri, nggak bisa sendiri. Nggak boleh. Saya bilang sama diri saya nggak boleh. Nggak boleh, Lis. Kenyataannya susah menundukkan keinginan diri sendiri, ya kan? Tugas masih banyak, pulang kerja capek. Saya rebahan bentar ya, tiduran. Padahal waktu itu harusnya apa? Kamar mandi, duduk di mejamu, buka laptopmu, buka Alkitabmu, kerjakan tugasmu. Harusnya begitu, tapi kehendak sendiri. Makanya saya bilang tidak boleh, bukan hanya tidak boleh. Sampai apa? Sampai kehendak ini menjadi tunduk kepada raja, sang raja di atas segala raja. Yang kedua, pertobatan. Yang tadi ayatnya Matius 6 ayat 21. Yang kedua adalah pertobatan, Matius 4 ayat 17. Pertobatan. Kenapa Matius 4 ayat 17 kayak gini? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya kerajaan surga sudah dekat? Kerajaan surga udah dekat, udah dekat di depan mata, udah kelihatan. Saudara, kan tadi bilang kingdom prosperity, kemakmuran soal apa? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu udah di depan mata. Udah deket sama kita, tinggal dipegang sama kita, tinggal diambil, mau nggak? Tinggal kita ngambil gitu. Caranya apa? Bertobat itu apa? Ngakuin. Nah, seringkali kita udah saya bertobat, saya udah minta ampun sama Tuhan di dalam hati. Saudara, mengakui itu kadang-kadang Tuhan minta diomongin. Bisa memalukan kita, saudara. Harga diri kita kadang-kadang jadi rendah sedikit atau banyak, ya. Tetapi saudara, nggak apa-apa. Manusia bisa merendahkan kita. Siapa yang meninggikan kita? Tuhan. Kalau kita ditinggikan manusia bisa merendahkan kita, bisa jatuhin kita lagi. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan kita, siapa yang berani merendahkan kita? Sebab itu, kadang-kadang kita bisa merendahkan. Untuk mengakui kepada saudara-saudara tadi, kadang-kadang kadang-kadang perpuluhan saya mungkin nggak benar. Harusnya segini, saya kasihnya segini. Nanti deh di akhir bulan saya kasih lagi. Tuhan, saya butuh ya, saya kasih dulu segini ya. Bukan nggak ngasih sama sekali. Nanti sedikit lagi ya. Nah, saudara, terus kita lupa. Biasanya yang kasih perpuluhan seperti itu pada akhirnya nggak bisa, saudara. Nggak bisa ngasih penuh gitu. Ya, saya jarang ngedenger ada kesaksian bilang, saya ya perpuluhan sama saya 3 bulan berturut-turut mas saya dirapel. Itu jarang saya mendengar kesaksian terakhirnya dia bisa berikan semua. Nah, saudara, apa yang saudara terima berikan kepada Tuhan sepersepuluh. Saya nggak peduli ada berapa pendeta hamba Tuhan ribut soal perpuluhan.
saya ngalamin saudara, ketika saya setia kepada Tuhan. Bukan setia ngasihnya, bukan setia Tuhan mau uang saya, bukan, tetapi setia dalam taat kepada perintah Tuhan. Ini hukumnya, ini hukum saudara, hukumnya. Nah, jadi akui. Yang ketiga adalah penyerahan. Apa yang diserahkan? Emosi kita, pikiran, perasaan, kemauan kita. Jujur, seringkali kita nggak jujur. Saya diajarin saudara, saya belajar. Orang itu nggak bisa berubah sebelum jujur sama dirinya. Dia jujur dulu bilang saya memang nggak bisa, dia jadi bisa. Selama dia bilang saya bisa, nggak pernah jadi bisa dia. Dan karena dia merasa dia bisa, ketika dia jujur bilang, ya sebenarnya saya teh nggak bisa. Sebenarnya saya teh nggak bisa soal ini. Dan dia jadi bisa saudara. Dia jadi bisa. Banyak orang dalam hidup saya bertemu dengan orang-orang. Kenapa kamu nggak bisa ini? Nomor satu, dia bilang situasi. Nomor dua, dia bilang orang-orang di sekitar dia punya pengaruh sehingga dia tidak bisa. Nah, itu tidak pernah mengubahnya. Ketika dia bilang, oh iya, saya nggak bisa, karena saya harus belajar, saya harus berubah, saya punya mindset salah, saya punya pikiran salah. Kalau saya salah mengatakan sesuatu, kalau saya nggak bisa jawab, kalau saya salah jawabnya, itu saya memalukan sekali. Ketika mindset itu ada di dalam dirinya, dia berusaha untuk tidak salah, saudara. Dia berusaha untuk, kalaupun salah, dia berusaha untuk cari alasan kenapa dia salah. Semua alasan kecuali tentang dirinya sendiri. Satu kali dia bilang, oke, kesalahan ini saya sebetulnya bisa kontrol supaya enggak salah. Saya punya andil dalam kesalahan. Sekali dia bilang seperti itu, dia berubah sudah. Jadi kita mau berubah, emosi kita serahkan sama Tuhan, karena emosi kita yang kadang-kadang membuat kita masalah dengan mencari kerajaan surga. Emosi kita mau ke gereja, mau berdoa, mau baca Alkitab, sangut, bahasa Sunda ya, ngerti ya, sangut ya, males gitu, males. Ketika saya bilang sama diri saya sendiri, capek pulang kerja, kemarin saya bilang sama orang saya, kadang-kadang saya bingungnya, saya capek pulang kerja saya apa sih di kantor kan ngomong terus, dah mah kenapa ya capek gitu ya. Saya capek, ketika capek saya punya hak untuk mendapatkan kenyamanan, baringan dulu, pegang HP dulu, itu gak pernah jadi masalah buat saya. Dan saya harus belajar untuk menyerahkan emosi saya kepada Tuhan, menyerahkan emosi saya kepada Tuhan, pada Sang Raja. Tuhan yang menguasai emosi saya. Ayo saudara, dicerna. Tuhan yang menguasai emosi saya. Nanti nggak punya emosi itu, punya emosi apa ini? Kita nggak punya emosi gimana? Kayak robot dong. Enggak saudara, enggak, bukan. Tapi emosinya dikuasai sama Tuhan sehingga kita akan masuk ke dalam pengalaman iman. Tuhan bisa bukakan kepada kita pengetahuan tentang firman Tuhan. Saya pakai kata pencerahan. Sesuatu yang mencerahkan cara pikir kita. Sekali lagi ya. Ketika kita membiarkan Tuhan menguasai emosi kita itu tidak akan menghalangi kita. Emosinya akan menjadi emosi yang baik, yang berguna buat kita. Banyak emosi yang nggak baik. Saudara, kemarin saya lihat satu klip di New Jersey kan New York ke sana sedikit gitu ya. Itu kota besar lah ya, kota yang di Amerika, yang kita tahu pendidikan di Amerika itu harusnya lebih merata daripada itu negara maju lah ya. Itu ada orang marah, kita nggak tahu kenapa marahnya, sehingga dia nggak tahu dia marah sama mobil ini, dia langsung potong mobilnya begitu. Kemudian dia turun, dia kodor, yang mana itu udah nggak punya rasa malu lagi. Dia nggak inget lagi ada orang yang lihat,
emosi yang tidak dapat terkontrol. Tunggal ya saudara, nggak terkuasai. Nah, Tuhan mau kita menyerahkan emosi kita supaya Tuhan menguasai. Saudara, ketika kita disalahin, salah mengertikan sama orang, marah nggak? Marah. Mula-mula mungkinnya sampai panas ke kepala. Pernah ngerasain? Sedemikian rupa sampai kita panas ke kepala. Tapi saudara, ketika kita emosi kita, ketika kita pagi-pagi udah berdoa, Tuhan kontrol saya ya, kontrol emosi saya ya, itu Tuhan, itu mujizat ya saudara. Saya bilang ini mujizat karena nalar kita nggak bisa. Kenapa bisa gitu saya juga nggak tahu. Tiba-tiba pret aja dingin, tunggu, stop, jeda katanya ya. Kalau menurut psikologi itu ada stimulus dan action. Antara stimulus dan reaksi kita itu tuh ada jeda seberapa detik. Nah, jeda ini akan jadi panjang. Kalau jeda ini panjang, lebih panjang, kita lebih sabar, kita lebih menguasai emosi. Nah, Tuhan bikin jeda ini. Tuhan bisa bikin jeda ini ketika Roh Kudus menguasai emosi kita. Oke. Dan ini akan masuk ke dalam experience minggu lalu, bulan lalu ya Pak. Real experience. Pengalaman yang nyata dengan iman kita. Kita punya iman sama Tuhan. Tapi pernahkah iman itu benar-benar nyata dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari? Ini akan terjadi. Saudara baca, saya hari ini tidak terlalu banyak membaca firman Tuhan, tetapi saya sudah kasih ayat-ayatnya. Saudara baca, tadi kita baca Matius 6 ayat 33. Saudara baca dari ayat dari pasal yang ke-6 ini, dari ayat yang ke-24. Nah, saudara, saya mau tanya, khawatir itu emosi bukan? Cemas, emosi, apalagi emosi? Takut, ya kan? Takut ditinggalin, takut sakit, takutlah ya, segala ketakutan. Apalagi kesedihan, emosi bukan? Saya ambil emosi-emosi yang kita tahu semua ini sebenarnya negatif ya, kecenderungan untuk negatifnya besar, kesedihan ya. Nah, kalau kecemasan kita, ketakutan kita, dan kesedihan kita dikuasai oleh iman kita, oleh Roh Kudus, ketika iman kita percaya kepada Tuhan ya, ini kecemasan ini, emosi ini kayak diserang saudara. Jadi kalau emosi ini muncul, iman kita menyerang emosi ini. Jangan mikir kayak gitu kan. Ada fakta, selama ini Tuhan sudah menyertai kita bukan? Masa sekarang Tuhan yang setia meninggalkan kita? Itu faktanya. Fakta Allah menyertai, fakta Allah mengasihi kita, fakta Allah maha kuasa. Janji-janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, janji-janji bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Janji apa lagi? Begitu banyak janji di dalam firman Tuhan. Bahkan katanya ayat yang ada tulisan jangan takutnya ada 365. Satu hari satu ayat. Silakan. Cukup untuk setahunnya. Artinya apa? Fakta-fakta, janji-janji Allah dan kebenaran yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Dalam makanya ikut esensi saudara. Esensi itu nambahin pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang belum ikut esensi, saya mau bilang, ayo ikut esensi. Ayo, kalau saya pengen bikin esensi sendiri, tapi harus tinggal bilang. Apalagi sekarang pakai Zoom. Dulu saya kalau esensi itu harus naik mobil ya, mobil malam-malam nanti pulang gitu ya. Saya memimpin esensi. Sekarang pakai Zoom. Zoom aja, ayo Zoom. 45 menit gratis. Gak usah gimana nih Zoomnya, ayo belajar boleh. Ayo kita kumpul sama-sama sharing. Saya masih memimpin esensi saudara sampai sekarang. Janji-janji Allah, kebenaran Allah, ini akan mengubah iman kita, akan menyerang emosi kita dengan fakta-fakta ini, dengan janji-janji Allah, sehingga ini yang disebut carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa senantiasa ya, waktu lagi di kantor, di rumah, di mobil, di jalan, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja.
berdoa senantiasa kepada Tuhan dan alami iman. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Ini adalah ayat terakhir. Amsal 3 ayat 6. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya mengakui Allah di dalam segala laku kita, segala hidup kita? Kita melakukan setiap hari kita melakukan. Bahkan berpikir itu adalah sebuah hal yang kita lakukan. Berpikir, ada yang nggak suka mikir, nggak kan, tetap yang dibilang nggak ada pikiran, termikir, tetap mikir, ya. Sesederhana ketika kita mau ke WC itu mikir, saudara, mikir, ngambil keputusan untuk ke WC itu adalah sebuah keputusan, mikir. Oke, sekarang saya ke WC, atau nanti sebentar lagi saya ke WC. Putusan bukan? Berpikir bukan? Berpikir. Kenapa menanti? Tunggu sebentar, kalau selesai ini saya masih bisa tahan. Ada yang bilang, udah gak tahan, ini tinggalin aja. Saya bilang, hanya soal kalian kita mau ke WC itu juga adalah sebuah keputusan. Sebab itu akui dia. Akui dia itu adalah membuat Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Tuhan satu-satunya yang mengambil kekuasaan, yang berkuasa, memerintah. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa suatu kali orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, lu dikasih semua ke Tuhan, saya butuhnya apa, saudara? Gak apa-apa lah, kita juga gak bisa apa-apa kok. Itu, kita gak bisa apa-apa, tahu apa kita, ya. Saya bilang, saya belum cerita ya, tadi ya, baru cerita Stanley aja ya, yang disertai sama Tuhan ya. Kembali itu nih, utuh kembali, dianterin sama orangnya tuh, dianterin. Lucunya orang itu udah kasih kebaikan kan, dia bilang, maaf ya, tadinya saya mau kemarin anterin, tapi hujan lagi, mau minta maaf ya. Maksudnya apa? Tuhan menggerakkan orang itu. Bisa aja apaan, gak ada uang cukup, tapi digerakkan untuk anterin, dianterin ke rumah sampai depan rumah tanpa telepon. Saudara, ada dua kejadian lain yang terjadi. Yang pertama adalah salah satu karyawan di dalam departemen saya itu pertama ya, puasa pertama, tiba-tiba dia nggak masuk. Saya nanya kenapa nggak masuk, karena orang ini cukup punya tugas peran yang cukup lumayan. Kenapa dia nggak masuk? Anaknya kemasukan, anaknya kemasukan. Terus saya diceritain gini. Kemudian saya belum ngobrol sama dia. Oke, itu pertama. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang di rumahnya, tapi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang kita langsung melihat penyertaan Tuhan apakah ada. Yang kedua, kemarin hari Kamis sore-sore, salah satu orang lagi mukanya udah apa, saya bilang tuh, besok saya mau cuti ya Ci. Kenapa? Saya bilang, itu tiba-tiba saya nggak masuk ya Ci. Kenapa? Dapat musibah apa? Iya, istri saya kehilangan. Terus dia ceritain, istrinya baru dapat uang 3 juta, baru dipakai 100 berapa ribu, dompetnya hilang. Udah gitu ada dompetnya, ada kalau nggak berapa gitu. Saudara-saudari sekalian, musibah juga. Saudara-saudari sekalian, Tuhan kasih lihat ini sama saya. Kemudian saya bikin perbandingan dan saya bersyukur sama Tuhan. Saya punya raja di atas segala raja. Amin. Saya adalah warga negara kerajaan surga. Haleluya. Dan ketika saya cari kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada saya. Amin. Saudara baca ayat ini dan ganti dengan kata saya. Tuhan, saya bersyukur. Ucapkan ucapan penuh kuasa. Saya bersyukur Tuhan adalah raja di atas segala raja dan Engkau adalah raja saya. Saya punya kewarganegaraan surga. Dimana kalau saya cari kerajaan surga,
Saya cari kerajaannya dengan segala kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada saya. Tuhan adalah gembala. Bahasa Inggris bilang, the Lord is the shepherd. I may not want. Artinya apa? Gak perlu lagi, gak butuh apa-apa. Saking udah dicukupkannya. Saudara, jangan terlalu banyak berpikir tentang uang dan sebagainya. Itu mah bonus. Tapi cari dulu kerajaan Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Saya mah gak bosan-bosan tiap kali saya dapat kesempatan berdiri di sini. Saya selalu ngomong, pelajari firman Tuhan. Saya sekolah lagi, sekolah di teologi lagi, dan saya bilang bodohnya saya selama ini. Saya merasa mungkin saya banyak pengetahuan, saya bilang gak ada, kurang banget, minim banget. Sebab itu belajar firman Tuhan, berdoa, nyanyikan pujian-pujian. Yuk kita nyanyi satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.